Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilufar Azmi dengan NIM 2106031101019. Saya dari jurusan Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kembali hasil resume saya dengan judul Asam Basa dan Keseimbangan Kelarutan. Pada topik pembahasan kali ini, yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu asam dan basa. Kemudian yang kedua, yaitu larutan buffer. Dan yang ketiga, yaitu kesetimbangan larutan. Dan yang keempat, yaitu kesetimbangan kelarutan ion. Masuk pada subbab yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang asam dan basa. Selanjutnya, yaitu pengertian asam. Senyawa asam adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah 7. Senyawa asam ini mengandung ion H+, dan adanya ion H+ inilah yang membuat lemon rasanya masam. Contohnya, adanya kandungan senyawa asam dapat kita temukan dari makanan atau benda mengandung asam, seperti jeruk, lemon, cairan asam dari lambung manusia dan hewan, larutan cuka, dan yang lainnya. Kemudian yaitu pengertian basa. Senyawa basa adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman di atas 7. Senyawa basa ini mengandung ion OH- dan adanya ion OH- inilah yang menyebabkan sabun rasanya pahit. Contohnya yaitu adanya kandungan senyawa basa dapat kita temukan dari makanan atau benda yang mengandung basa seperti sabun, kemudian odol, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sifat senyawa asam dan basa. Yaitu yang pertama sifat asam. Yaitu rasanya tentunya asam, kemudian dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah, pH di bawah 7, kemudian biasanya asam ini merupakan mineral bersifat korosif karena dapat mengiritasi dan merusak jaringan kulit. Kemudian yang kedua yaitu sifat basa. Tentunya rasanya pahit dan licin di kulit. Dan bisa mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Kemudian pH di atas 7 dan dapat menetralkan sifat asam, bersifat kaustik atau dapat terbakar, berkarat, kemudian hancur dan rusak akibat peristiwa kimia. Selanjutnya yaitu perbedaan senyawa asam dan basa. Jika dirangkum dari pengertian dan sifatnya, senyawa asam dan basa dapat dibedakan berdasarkan kadar pH-nya. Kadar pH larutan asam di atas 7, sedangkan larutan basa di bawah 7. Jika tepat berada pada pH 7, maka larutan tersebut disebut netral. Senyawa asam juga bersifat korosif atau merusak. Sedangkan senyawa basa bersifat kaustik atau dapat rusak. Jika diukur menggunakan indikator kertas lakmus, larutan asam mengubah biru menjadi merah, sedangkan larutan basa mengubah indikator lakmus merah menjadi biru. Artinya, basa dapat menetralkan sifat asam. Kemudian, yaitu ciri-ciri garam. Apabila larutan asam dengan larutan basa direaksikan, maka ion H+ atau dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa.
yaitu membentuk air. Reaksi antara asam dan basa ini disebut reaksi penetralan atau netralisasi jika jumlah zat asam sama dengan jumlah zat basa. Disebut demikian karena selain air dihasilkan pula suatu zat yang bersifat netral, yaitu garam. Jika jumlah asam dan jumlah basanya mempunyai perbandingan yang sama, maka reaksi ini juga dikenal dengan reaksi penggaraman karena menghasilkan garam. Garam terdapat dalam bentuk garam netral, garam basa, dan garam asam. Umumnya, garam mudah larut dalam air, merupakan padatan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Merupakan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian sifat garam. Garam dapat dibuat dengan mereaksikan suatu logam dengan asam kuat yang encer atau mereaksikan antara asam dengan basa. Reaksi asam dengan basa disebut reaksi netralisasi. Adapun contoh reaksi netralisasi di sini yaitu yang pertama asam klorida dan natrium hidroksida, yaitu menghasilkan natrium klorida plus air. Kemudian asam sulfat dan kalium klorida menjadi kalsium sulfat dan air. Kemudian selanjutnya itu asam nitrat dan litium hidroksida, yaitu menghasilkan litium nitrat dan air. Kemudian asam klorida plus kalsium hidroksida, yaitu mereaksikan menjadi kalsium klorida plus air. Selanjutnya yaitu kesetimbangan asam basa pada larutan buffer. Sistem biologi dan kimia ada yang sensitif terhadap pH, khususnya yang biologi. Contohnya adalah pH darahnya yaitu 7,35 sampai 7,42. Jika pH-nya berubah secara drastis, maka akan mengalami kematian. Sistem larutan buffer sangat berperan dalam tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, darah yang berperan penting dalam metabolisme harus merupakan suatu larutan buffer yang dapat mempertahankan pH-nya. Sehingga pH darah tetap stabil dengan adanya zat asam atau basa yang terlibat dalam metabolisme. Lain halnya dengan larutan bukan buffer yang tidak dapat mempertahankan pH-nya. Kerusakan organ tubuh atau bahkan kematian dapat terjadi jika darah bukan merupakan suatu larutan buffer. Di dalam tubuh atau lingkungan sekitar kita terdapat banyak sistem larutan. Untuk menganalisis suatu larutan merupakan larutan buffer atau bukan buffer, dapat kita ketahui dengan mengukur pH, dengan mengukur perubahan pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran. Selain dengan pengukuran, pH larutan buffer juga dapat diketahui dengan cara menghitungnya melalui rumus yang diturunkan berdasarkan prinsip kesetimbangan. Selanjutnya yaitu suatu reaksi kesetimbangan berlangsung dalam dua arah, yang berlawanan dan selama reaksi berlangsung. Pembentukan zat-zat ruas kanan selalu disertai oleh pembentukan kembali zat-zat ruas kiri. Karena reaksi kesetimbangan dapat melibatkan molekul-molekul atau ion-ion, maka pada sistem buffer juga berlaku prinsip kesetimbangan. Contoh yang kedua yaitu air dengan pH lebih dari 5. Jadi, di dalam ikan juga memiliki pH tertentu agar tetap hidup. Buffer dapat mempertahankan pH secara drastis, yaitu adanya penambahan asam dan basa, dan juga konjugatnya adalah garam. Asam lemah ditambah asam konjugatnya, begitu juga dengan basa. Jika basa lemah ditambahkan basa konjugatnya. Jadi, karena buffer ini tersusun dari asam dan basa,
maka asam dan basa yang ada di dalamnya akan bereaksi dengan sejumlah asam atau basa yang ditambahkan, di mana asam bereaksi dengan OH- dan basa bereaksi dengan H+. Buffer di sini terdiri dari campuran asam dan basa, misalnya asam lemah dengan basa konjugatnya. Nah, kedua ini tidak boleh saling bereaksi satu sama lain dan tidak boleh saling menetralkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis buffer. Yang pertama yaitu buffer yang bersifat asam. Berarti pH-nya di bawah 7. Contohnya CH3COOH dan H2O bereaksi menjadi H3O plus CH3COO-. Dengan komposisinya yaitu asam asetat dan ion asetat. Kemudian yang kedua yaitu buffer yang bersifat basa. Berarti pH-nya di atas 7. Contohnya NH3 plus H2O mereaksikan OH plus NH4 dengan komposisi NH3 dan NH4 plus dari NH4Cl. Kemudian yaitu contoh larutan buffer. Adapun contoh larutan buffer di sini yaitu ada beberapa contoh larutan, yaitu yang pertama asam asetat dan natrium asetat, kemudian ada asam basa fosfat dan kalium fosfat, dan ada juga asam oksalat dan dinatrium oksalat, dan asam karbonat dan natrium karbonat. Kemudian yang terakhir yaitu amonia dan amonium klorida. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja larutan buffer? Jadi, larutan penyangga asam lemah CH3COOH- mengandung asam lemah CH3COOH dan basa konjugasi CH3COO-. Jika ditambah NaOH akan dinetralisir oleh asam lemah CH3COOH sehingga pH tidak berubah. Reaksi penetralan ion OH- oleh CH3COOH mengikuti persamaan reaksi berikut, yaitu CH3COOH plus OH- menghasilkan reaksi CH3COO-. Mohon maaf, ini kelebihan. Plus H2O. Jika asam kuat HCl ditambahkan pada larutan penyangga tersebut, maka ion H+, hasil ionisasi HCl akan dinetralisir oleh basa konjugasi CH3COO-, sehingga pH tidak berubah sesuai reaksi kimia berikut, yaitu CH3COO- plus H sama dengan CH3COOH. Larutan penyangga akan mempertahankan pH pada kisarannya jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Jika asam kuat atau HCl ditambahkan terlalu banyak, maka basa konjugasi CH3COO- akan habis bereaksi. Begitu juga jika basa kuat atau NaOH ditambahkan terlalu banyak, maka asam CH3COOH akan habis bereaksi. Sebagai akibatnya, larutan penyangga tidak dapat mempertahankan pH. Jadi, larutan penyangga mempunyai keterbatasan dalam menetralisir asam atau basa yang ditambahkan.
Kemudian sifat-sifat larutan penyangga buffer. Adapun sifat-sifat larutan buffer diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pH larutan buffer tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat. Yang kedua yaitu pH larutan buffer tidak berubah jika larutan diencerkan. Yang ketiga yaitu pH larutan buffer dapat berubah dengan penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan buffer, maka pH larutan akan berubah drastis. Kemudian yang keempat yaitu daya penyangga suatu larutan buffer tergantung pada konsentrasi atau jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol basa lemah dan konjugasinya. Selanjutnya yaitu manfaat larutan penyangga tubuh manusia dan industri. Kebanyakan reaksi-reaksi biokimia dalam suatu tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH tertentu. Oleh karena itu, cairan tubuh harus merupakan larutan penyangga agar pH senantiasa konstan ketika metabolisme berlangsung. Kebanyakan cairan tubuh memiliki rentang nilai pH tertentu. Sebagai contoh, darah tubuh memiliki nilai pH 7,35 sampai dengan 7,45. Asam lambung memiliki pH 1 sampai 2 dan nilai pH kelenjar pankreas antara 7 sampai 8. Jadi, manfaatnya di sini yaitu yang pertama sebagai larutan penyangga dalam darah, yaitu organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal. Larutan penyangga hemoglobin dalam darah. Oksigen merupakan zat utama yang dibutuhkan oleh sel tubuh yang diperoleh melalui proses pernafasan. Di dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin dan O2 sangat sensitif terhadap pH. Reaksi kesetimbangan antara hemoglobin dengan oksigen dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu HHB+ ditambah O2 sama dengan H+ ditambah HbO2. Selanjutnya yang kedua yaitu larutan penyangga obat-obatan industri farmasi. Dalam industri farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Obat penghilang rasa nyeri seperti aspirin mengandung asam asetilsalisilat sebagai penyangga. Beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut, seperti penyangga MgO. Kemudian obat suntik atau obat tetes mata. pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata juga harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata, agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu pula pada obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah. Kemudian yang ketiga yaitu larutan penyangga industri. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH antara 5 sampai 7,5. Kemudian larutan penyangga di sini pada pH 5 sampai 7,5 digunakan untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Reaksi-reaksi kimia di laboratorium di bidang industri juga banyak menggunakan larutan penyangga. Reaksi kimia tertentu
Ada yang harus berlangsung pada suasana asam atau suasana basa. Buah-buahan dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah dirusak oleh bakteri. Kemudian, yaitu kita masuk pada subbab ketiga, kesetimbangan larutan. Kesetimbangan larutan adalah sejenis kesetimbangan dinamis yang ada bila senyawa kimia dalam keadaan padat berada dalam kesetimbangan kimia dengan larutannya. Kesetimbangan tersebut adalah contoh kesetimbangan dinamis, di mana beberapa molekul individu bermigrasi antara fase padat dan larutan sehingga laju pelarutan dan pengendapan setimbang satu sama lain. Ketika kesetimbangan tercapai, larutannya dikatakan jenuh. Konsentrasi zat terlarut padatan dapat larut tanpa perubahan, disertai disosiasi atau disertai reaksi kimia dengan konstituen lain, seperti asam atau basa. Setiap jenis kesetimbangan dicirikan oleh konstanta kesetimbangan yang bergantung pada suhu. Larutan yang mengandung konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada kelarutannya dikatakan superjenuh. Larutan superjenuh dapat diinduksi untuk mencapai kesetimbangan dengan penambahan benih yang mungkin merupakan kristal mungil dari zat terlarut atau partikel padat kecil yang menginisiasi pengendapan. Kemudian ada 3 tipe utama kesetimbangan kelarutan. Yang pertama yaitu pelarutan atau disolusi sederhana. Kemudian yang kedua ada disolusi disertai disosiasi. Ini adalah ciri khas garam. Konstanta kesetimbangan dalam kasus ini dikenal sebagai produk kelarutan. Kemudian yang ketiga yaitu pelarutan disertai reaksi. Ini adalah karakteristik pelarutan asam lemak atau basa lemak dalam media berair dengan berbagai pH. Dalam setiap kasus, konstanta kesetimbangan dapat ditentukan sebagai kuosien aktivitas. Konstanta kesetimbangan ini nirdimensi karena aktivitas adalah kuantitas tanpa dimensi. Namun, penggunaan aktivitas sangat merepotkan, sehingga konstanta kesetimbangan biasanya dibagi dengan koefisien aktivitas untuk menjadi koefisien konsentrasi. Selain itu, konsentrasi pelarut biasanya dianggap konstan dan juga dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan. Untuk alasan ini, konstanta kesetimbangan kelarutan memiliki dimensi yang terkait dengan skala konsentrasi yang diukur. Konstanta kelarutan yang didefinisikan dalam hal konsentrasi tidak hanya bergantung pada suhu, tetapi juga dapat bergantung pada komposisi pelarut. Bila pelarut mengandung juga spesies selain yang berasal dari zat terlarut. Kemudian yaitu aturan kelarutan. Aturan kelarutan merupakan kumpulan generalisasi kelarutan yang didasarkan pada eksperimen. Ketika larutan garam dicampur satu sama lain, ion-ion kemungkinan dapat larut. Kelarutan adalah hasil dari interaksi antara molekul air yang bersifat polar dengan ion dan membentuk kristal. Gaya yang mempengaruhi kelarutan yaitu yang pertama ada gaya tarik-menarik antara molekul H2O dengan ion padatan. Gaya ini cenderung membawa ion ke dalam larutan. Jika gaya relatif besar, maka senyawa akan lebih larut dalam air. Kemudian yang kedua yaitu ada gaya tarik-menarik antara ion yang berlawanan muatan. Gaya ini menyebabkan ion tetap dalam keadaan padat ketika gaya ini besar. Ketika gaya ini besar, maka kelarutan akan sangat kecil.
Kemudian efek fase. Keseimbangan didefinisikan untuk fase kristal tertentu. Oleh karena itu, produk kelarutan diharapkan berbeda tergantung pada fase padatnya. Misalkan aragonit dan kalsit akan memiliki produk kelarutan yang berbeda meskipun keduanya memiliki identitas kimia yang sama atau kalsium karbonat. Dalam kondisi tertentu, satu fase akan lebih stabil secara termodinamika daripada yang lainnya. Oleh karena itu, fase ini akan terbentuk saat keseimbangan termodinamika terbentuk. Namun, faktor kinetik mungkin mendukung pembentukan endapan yang tidak menguntungkan, misalnya aragonit, yang kemudian dikatakan berada dalam keadaan metastabil. Kemudian yaitu efek garam. Efek garam mengacu pada fakta bahwa adanya garam yang tidak memiliki ion yang sama dengan zat terlarut, memiliki efek pada kekuatan ion larutan dan karena berpengaruh pula pada koefisien aktivitas. Sehingga konstanta kesetimbangan dinyatakan sebagai hasil pengukuran konsentrasi berubah. Kemudian yaitu efek suhu. Kelarutan peka terhadap perubahan suhu. Misalnya gula lebih mudah larut dalam air panas dibanding air dingin. Hal ini terjadi karena konstanta kelarutan. Seperti jenis konstanta kesetimbangan lainnya adalah fungsi suhu. Sesuai dengan prinsip Lequetelir, bila proses pelarutannya bersifat endotermik atau menyerap kalor, maka kelarutan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Efek ini adalah dasar untuk proses rekristalisasi yang dapat digunakan untuk memurnikan senyawa kimia bila pelarutan bersifat eksotermik atau melepas kalor. Kelarutan menurun seiring dengan kenaikan suhu. Natrium sulfat menunjukkan kelarutan yang meningkat pada suhu di bawah sekitar 32,4 derajat Celcius. Namun terjadi penurunan kelarutan pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini karena fase padatnya adalah dekahidrat atau Na2SO4 10H2O. Di bawah ini suhu transisi, namun hidrat berbeda di atas suhu tersebut. Kemudian selanjutnya itu efek tekanan. Untuk fase terkondensasi atau padatan cairan, kelarutan bergantung tekanan merupakan biasanya lemah pada praktiknya dapat diabaikan dengan mengonsumsikan larutan ideal. Kelarutan yang bergantung tekanan kadang-kadang memiliki signifikansi praktis. Misalnya pergerakan dari ladang dan sumur minyak oleh kalsium sulfat yang menurunkan kelarutannya dengan penurunan tekanan atau dapat menyebabkan penurunan produktivitas seiring berjalannya waktu. Kemudian yaitu efek ukuran partikel. Konstanta kelarutan termodinamika didefinisikan untuk kristal tunggal besar. Kelarutan akan meningkat dengan menurunkan ukuran partikel atau tetesan terlarut karena adanya tambahan energi permukaan. Efek ini umumnya kecil kecuali partikel menjadi sangat kecil. Biasanya lebih kecil dari 1 mikrometer. Kemudian yang terakhir yaitu efek ion sejenis. Efek ion sejenis adalah penurunan kelarutan suatu garam. Akibat hadirnya suatu garam yang memiliki ion sejenis, misalnya kelarutan perak klorida, AgCl, menurun jika natrium klorida suatu sumber ion klorida ditambahkan ke dalam suspensi AgCl dalam air. Selanjutnya yaitu kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu keseimbangan senyawa kompleks. Yaitu yang pertama kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan kelarutan.
Definisi ion kompleks adalah ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ atau CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Pembentukan senyawa atau ion kompleks senyawa atau ion kompleks terjadi dari reaksi antara ion logam dengan ligan. Ion logam menerima sejumlah pasangan elektron bebas dari ligan. Jumlah pasang elektron bebas atau atom pemberi yang dapat diterima ion logam disebut bilangan koordinasi. Ligan yang mengandung satu atom pemberi disebut ligan monodentat, dan yang mengandung dua atau lebih atom pemberi disebut ligan polidentat. Selanjutnya yaitu beberapa contoh ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Contoh senyawa ion kompleks yaitu CrNH3 6 ℏ3+. Pada pembahasan ini kita akan membahas ion kompleks lebih jauh, yaitu pembentukan ion kompleks. Pembentukan senyawa kompleks dapat terjadi melalui dua hal, yaitu yang pertama tanpa melibatkan proses eksitasi elektron atau promosi. Seringkali menghasilkan senyawa kompleks paramagnetik, kecuali bila orbital berisi spin penuh. Kemudian yang kedua yaitu dengan melibatkan proses eksitasi atau eksitasi elektron atau promosi, yaitu menghasilkan senyawa kompleks paramagnetik dan diamagnetik tergantung jenis promosi. Yaitu yang pertama pemasangan E dalam satu orbital, kemudian transfer E ke orbital yang lebih tinggi, dan transfer E ke orbital yang lebih tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan E dalam orbital tersebut. Selanjutnya itu suatu kompleks akan terbentuk antara suatu kation atau logam dengan beberapa molekul netral atau ion donor elektron. Kation atau logam tersebut berfungsi sebagai ion pusat, sedangkan molekul netral atau ion donor elektron berfungsi sebagai gugus pengeliling atau sering disebut ligan. Ikatan kovalen koordinasi dalam senyawa kompleks ini terjadi karena donasi pasangan elektron dari ligan ke dalam orbital kosong ion pusat. Pada umumnya, ion pusat memiliki orbital D yang masih belum terisi penuh elektron sehingga dapat berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron tersebut. Pada umumnya, ion pusat memiliki orbital D yang tidak terisi penuh elektron sehingga dapat berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron tersebut. Kemudian ciri ini menyebabkan beberapa sifat khas, meliputi warna yang unik, pembentukan senyawa paramagnetik, kemudian aktivitas katalitik, dan terutama memiliki kecenderungan besar untuk membentuk senyawa kompleks. Adapun faktor yang mempengaruhi stabilitas ion kompleks adalah pengaruh ion pusat berupa besar dan muatan dari ion. Faktor CFSE, faktor distribusi muatan dan pengaruh ligan berupa besar dan muatan dari ion, sifat basa, faktor pembentukan helat, faktor besarnya lingkaran, dan faktor ruang. Jadi, semua ion kompleks yang terbentuk ini mengikuti aturan asam basa dari Lewis, di mana ion kompleks terdiri dari ion logam dan ligan. Ion logam ini berperan sebagai asam Lewis, di mana definisi asam Lewis di sini yaitu adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron, begitu juga sebaliknya dengan ligan yang berperan sebagai basa Lewis. Di mana basa Lewis di sini yaitu adalah suatu senyawa yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Contohnya Ag sama dengan
Aki, kemudian sama dengan 2NH3. Oh, maaf ini salah. AG sama dengan 2NH3 menjadi AgNH3 2. Oke, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.